Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 1 Pretek. Jaya, 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 yes. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pretek, Ibu Sugati SPD, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SD Negeri 1 Pretek. Pada kesempatan kali ini, marilah kita pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh saya, yaitu Purnomo, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bantul. Marilah untuk mengawali kegiatan hari ini kita berdoa. Mohon Bu Iko untuk memimpin. Terima kasih Bu Iko. Selanjutnya Bapak Ibu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi, kehadiran, kerjasama dari Bapak Ibu semua dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes A.G. Dipistidjo selaku fasilitator saya, di mana beliau ini mendampingi saya dalam LMS ini. Berikutnya pada Ibu Eni Purwakti MPD sebagai pengajar praktek mendampingi di lapangan. Ibu Sugati SPD selaku kepala sekolah yang telah memberikan izin dan bantuan dan semuanya kepada saya, dan tentunya Bapak Ibu guru dan karyawan SD Pretek yang akan selalu saya mintai bantuannya. Terima kasih. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada aksi nyata ini. Yang pertama, yaitu mampu memahami budaya positif. Yang kedua, mampu mengimplementasikan budaya positif di lingkungan kelas dan di sekolah. Nah, budaya positif di sini ada 6 materi yang kita pelajari. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Tadi ada 6 materi yang kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita melakukan post pretest terlebih dahulu. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Nah, pretestnya melalui HP, silahkan disiapkan dulu HP-nya. Nanti melalui Kahoot. Silakan diketik kali ini Bapak Ibu. Kahoot.it di browser panjenengan nggih. Kahoot.it .it. Apa ini? Belum. Pakai tanda seru. Pakai tanda tidak. Kahoot.it. Titik. Ini kalau bukan bisa. Ya. Buatan seru Pak. Terus? Yang atas ini Pak ya. Apa Pak? Dan itu kayak perempuan. Sudah semua? Sudah. Sekarang masukkan tinggi saya. Aku masker. Mau Bu, gimana? Masuk bawah itu. Kahoot, KAHOOT titik. KA. Nah, Banuti semoga HOOT titik. Kahoot. Pokoknya 2.
Nah, silakan masukkan game pinnya 8345049. 8345049. Jadi nanti Terus enter. ya, terus di enter. 345449. Nickname. Terus nickname. Nickname-nya bebas, nama jenengan. Nama. Ya. Nickname nama apa jenengan. Nanti kalau sudah akan masuk di sini. Bapak itu anu Pak. Nickname. Ya, nickname dimasukkan. Nah, Terus Bapak ini sudah masuk. Nama Yang lain ditunggu. Bu Ratih sudah masuk. Bu Sertina. Apa? Iya. Apa Pak? Nama nickname itu nama apa jenengan? Nama Aku gambar panggilan? kue lek temen kan sudah tua. Dan Ya, terima kasih yang sudah masuk, sudah banyak. 2345679. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah menggunakan aplikasi ini ya? Ini. Ya. Ini sekarang. Oh, sekarang ya. Ya sudah mungkin. Ini 8345049. Ini gantung manis bebek. Berkali-kali. Ini hanya karena ini. Ada yang belum masuk? Saya sudah minum Oh, ini Bu Bida ya. ini Pak Kirna sudah cinta. Jadi ini Pak 834 Oh, iya. 5049. Lalu tuliskan nama panjenengan. Pak Anwar. Nunggu siapa lagi nih? Siapa yang belum masuk? Bu Farida, Bu Fida sudah? Surya. oke Bu, Sudah? oke Bu, Kita lanjut ya. oke Bu. Nanti di sini Bapak Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan tentang budaya positif karena belum banyak mendapat materi, jadi mungkin ada yang kurang tepat tidak apa-apa. Kita mulai ya. Ada dua jenis soal, pilihan ganda dan benar salah. Saya belum apa ya? Nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ada berapa? Yang gotong royong, binika itu ada berapa? Jadi dipilih ada segitiga, ada lingkaran, ada persegi, ada belah ketupat, ada persegi. Nanti akan dijawab. Coba dipilih segitiga, lingkaran. Jangan sampai habis waktunya ya. Oh, itu kamu deh. Iya dipilih. Iya, jangan sampai habis waktu. Lah wis entek aku. Lihat soal di sini lalu dilihat pilihan jawabannya. Soalnya di sana. Iya. Minta di apa? Api-api. Benar sih berarti. Kamu salah. Nanti dilanjutkan nomor 2 ya tidak apa-apa. Soalnya di sini nanti lanjut Dia apa nomor? lanjut yang kedua. Nah ini Bu Rati ini memimpin. Juara kelasnya. Lanjut ya. Ini tahun ngarep enggak? Soal yang kedua ada 10 soal. Yuk dibaca. Diane Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari kuman, mendapatkan imbalan dan apa? Untuk hiburan atau kesenangan, pilih segitiga. Kewajiban manusia pilih lingkaran. Menghargai orang lain, pilih sebelah ketupat. Menghargai diri sendiri, pilih Bayun. pilih persegi. Salah guru Pak, salah deh. Tidak apa-apa. Balik. Lah salah ada aku. Ayo 3, 2, 1. Bener ya salah. Ada 12 ya. Salah. Wah, lanjut ya. Bawaan saya. Soal yang ketiga. Penciptaan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan lebih kuat disebut segitiga restitusi, lingkaran hukuman, belah ketupat konsekuensi, persegi motivasi. Wah, lalu itu mah. Wah, patah. Gemuk buat kenapa-napa Pak.
Yuk tinggal 6 detik. Ya malah mau perbaiki. Nah, 8 orang yang menjawab, 4 orang yang menjawab jawabannya restitusi. Nanti kalau ada post test, soalnya begini. Lanjut soalnya coba. 4. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang merupakan ciri dari sebuah restitusi, konsekuensi, hukuman atau penghargaan. Jangka waktu panjang. Jangka waktu panjang intinya. No protect. 3, 2, 1. Apa sih? Jawabannya hukuman. Wong Boyko. Mbak Septi Lanjut pertanyaan kelima. Menurut Alfikon, penghargaan menurunkan kualitas, benar atau salah? True itu benar, false salah. Penghargaan menurunkan kualitas. Benar kan kita? Benar. Yang biru, yang kotak bu. Oh salah baik, we is not. Ya. Seorang menjawab benar, 8 orang salah. Ternyata penghargaan itu Kualitas ya? iya. Oh, pada si Penghargaan itu menurunkan kualitas. nakal. Oh, Menurut Alfikon gitu. Saya ini kok Berarti yang mau Transfer. Pertanyaan yang ke-6, masih menurut Alfikon, penghargaan meningkatkan kreativitas, benar atau salah? Menurutmu salah? Oh, yang mana? Kalian mau ya salah. Benar baik. Jadi 5 detik lagi. Kreativitas. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Salah. Jawabannya salah ya. Aku malah ngomong dewe salah ini. Menurut Alfikon itu penghargaan justru menurunkan kreativitas. Justru menurunkan. Nanti kita pelajari. Jadi sinau aja memberikan SMP Mungkin ya yang ke-7. Untuk menanamkan nilai kebajikan murid perlu dibentuk peraturan kelas, keyakinan kelas, kesepakatan kelas, tata tertib kelas. menanamkan nilai kebajikan. Untuk menanamkan nilai kebajikan murid. Beda wak, di grup lo mau. Kalian mau ngomong-ngomong ini perlu jawabannya. 3, 2, 1. Waktu habis. Jawabannya apa? Keyakinan pelajaran betul. Ada satu orang kok. No, belum gonku Jawabannya bukan peraturan buat tata tertib tapi keyakinan. Ini sing nang untuk saya kebajikan. Kesepakatan tapi yang betul keyakinan. Bu Septi masih mungkin. Pertanyaan ke-8. Menurut Dr. William Fraser, kebutuhan dasar manusia ada? Adalah ada dasar manusia ada. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Karena apa Pak? Nanti kita pelajari. Arti yang waktu Kira-kira. 5, 4, 3, 2, 1. Yang benar ya? Jawabannya ada? 5. Lanjut, 2 pertanyaan terakhir nomor 9. Ada 5 posisi kontrol guru yang dapat diambil, yaitu penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan pendidik. Pembimbing, konselor, atasan, manajer. Salah. 4, 3, 2, 1. Salah. Nah, jawabannya adalah manajer.
Pertanyaan terakhir. Jika masalah nilai mama benar. Salah HP. Tahapan segitiga restitusi ada berapa? Segitiga restitusi. Kalau masalah Pak, memang Piro yo? Piro, Pak? Dari nama aja udah kelihatan sebenarnya. Dari apa ya? Tiga mulai ini. Dari apa ya? Dari nama. Baru 3 segi. Itu salah tadi. Padahal dari namanya aja udah. Segi. Tiga itu ya ada. Pasti Mbak Septi. Jawabannya. Pemenangan Mbak Sekti. bukan tekuan pol, nah evaluasi itu jelas 100. Asik. Pemenangnya Mbak Ratih juara kedua. Mbak Ratih juara 3. Mbak Septi Sekti juara 1. Tepuk tangan. Firman dibotori. Hadiahnya jus. Mau Pak Firman ngecek dulu ya. Ya, hadiahnya ngecek dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan. Meneh, Pak. Cukup gini nanti di akhir hati. Itu lari ke sana. Ini sekarang keluar. Ini tuh Sekarang materinya. Tapi belum oke. Mau materi ini. Ya. Kita yang turun lah. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih telah berpartisipasi aktif dalam pretest pada kesempatan siang hari ini. Jadi memang dilihat dari soal-soal yang kita jawab tadi ternyata Iya, banyak pengen jawaban yang salah nih, karena mungkin kita belum tahu tentang teori-teori yang ada di modul dan mungkin belum kita pelajari. Nah pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar bersama tentang budaya positif di ruangan ini. Yang pertama Bapak Ibu, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, langsung bagian yang pertama yaitu disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau menciptakan murid yang merdeka harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi dari diri kita di masing-masing, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau yang disebut dengan sebagai motivasi eksternal. Kalau disiplinnya itu karena dapat penghargaan, itu namanya disiplin yang berawal dari motivasi eksternal. Seperti itu. Selanjutnya nilai kebajikan. Nilai kebajikan disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, berikutnya kita lanjutkan tentang nilai-nilai kebajikan universal dari 6 institusi. Nah, di antaranya dari pemerintah kita ya, di mana pemerintah menetapkan profil pelajar Pancasila itu sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bermoral etis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Sedangkan yang kedua dari itu primary years program. Sini ada beberapa nilai positif yang dari sikap murid ini. Yang pertama, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi nilai-nilai positif dari Ibu Primary Years. Yang ketiga dari Indonesian Heritage Foundation, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kemungkinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan persatuan. Yang keempat ini dari lifelong with lines and life skill, ada mencakup 3 hal yaitu keterampilan hidup, petunjuk hidup, dan mencakup 2 hal yaitu keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Nah, yang kelima yaitu dari The 7 Essential Virtues, mencakup empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Dan yang keenam dari The Virtues Project, mencakup banyak nilai.
Berikutnya kita lanjutkan tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, menurut Diane Gossen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi biar orang dihukum, yang kedua dapat penghargaan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Berikutnya masih tentang teori motivasi, yaitu berkaitan dengan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini Bapak Ibu, nah, hukuman ini dianggap sebagai identitas gagal, sedangkan disiplin di sini yang mencakup konsekuensi dan restitusi merupakan identitas sukses. Di mana ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalnya hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi di sini sesuatu yang harus terjadi pula. Sedangkan kalau restitusi ini merupakan pilihan. Lalu hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi ini tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi di sini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, selanjutnya untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti untuk restitusi. Untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi diberikan anak. Sedangkan restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Nah, di sini ada berbagai perbedaan nih, bisa kita simak tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti untuk restitusi akan kita bahas lebih lanjut. Masih tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman, murid atau anak akan belajar menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Untuk restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Perbedaan yang lain yang cukup penting ini, hukuman ini dibuat guru, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, sedangkan restitusi ini dibuat oleh murid. Jadi merangkum dari berbagai pendapat murid seperti itu. Tentu dibantu dengan guru itu ya. Selanjutnya yang berikutnya yaitu penghargaan. Alfikon menyampaikan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi belajar yang sesungguhnya. Jadi penghargaan maupun hukuman ini akan menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Kadang kita menerapkan di kelas tapi ternyata bisa merusak, bisa menghancurkan potensi anak dalam belajar yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi mereka belajar itu merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Itu ya, mereka belajar mendapatkan ilmu itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Bukan karena kamu anak yang hebat, bukan karena imbalan apa voucher mungkin yang pernah saya praktekkan atau yang lain. Berikutnya, Kohn memberikan penghargaan yang nilainya. Kohn menyampaikan bahwa memberikan penghargaan yang itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi memberikan penghargaan itu memiliki nilai yang sama dengan menghukum seseorang, akan menghancurkan orang tersebut. Padahal seneng ya Bu ya Pak ya. Nah, kalau kita ingin memberikan penghargaan itu juga boleh, tapi mungkin dengan verbal dan tidak dilakukan di awal. Dan yang jelas tidak terlalu sering gitu ya, untuk momen-momen tertentu. Sedangkan kalau penghargaan dengan janji di awal, kalau besok kamu datang tidak terlambat akan saya beri sesuatu, itu tidak boleh, akan menghancurkan potensi karena niat mereka untuk melakukan itu jadi berubah. Okay. Berikutnya masih tentang penghargaan. Nah, di sini Kohn menyampaikan suatu pendapat yang bagus untuk kita sambung mulai, yaitu tentang dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan hukuman ini, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada pengaruhnya gitu, yang negatif. Lalu yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan.
Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan itu menghukum. Dan yang kedelapan, pentingnya motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jadi ini materi yang cukup bagus untuk kita pelajari. Mungkin jika dibutuhkan penjelasan yang lebih panjang lebar bisa saya sampaikan di lain kesempatan, karena ini materinya cukup banyak. Untuk yang jelas kita bisa mengetahui poin-poin dihukum oleh penghargaan yang disampaikan oleh PON. Begitu nggih Bapak nggih? Berikutnya keyakinan kelas. Nah ini yang tadi tidak ada yang menjawab benar ya tentang keyakinan kelas. Ternyata selama ini memang yang kita sebut sebagai tata tertib atau kesepakatan kelas misalnya itu kurang tepat. Yang paling tepat adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, prosedur bentuk keyakinan kelas atau sekolah yang pertama curah pendapat tentang peraturan dari murid, dari warga sekolah dan sebagainya. Lalu mencatat semua masukan, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, meninjau kembali daftar curah pendapat tadi, lalu meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang keenam, meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan. Yang ketujuh, menempel di dinding atau tempat strategis. Mungkin ini bisa kita praktekkan mungkin dari lingkup kelas terlebih dahulu, membuat keyakinan kelas. Mungkin ada yang membuat kesepakatan kelas, datang tidak terlambat, itu juga tidak benar ternyata. Kita diusahakan menggunakan kata-kata positif, bukan datang tidak terlambat, tapi datang tepat waktu, lalu tidak membuang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah sembarangan, atau buat nilai yang positif. Mari menjaga kebersihan, atau mari kita peduli lingkungan. Itu nilai-nilai yang positif seperti itu. Lanjut, materi berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi ada 5 nih kebutuhan dasar manusia. Sedangkan dunia berkualitas itu dunia atau tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal, atau apa saja yang terbaik dalam hidup kita yang membuat kita merasa bahagia, terpenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi di sini adalah hal-hal yang terbaik yang pernah kita lakukan atau pernah kita alami dalam hidup kita. Mungkin kalau hal-hal biasa tidak kita ingat ya, tapi kalau hal-hal terbaik, kegiatan pembelajaran terbaik anak yang dialami mereka akan membuat dunia mereka berkualitas dan akan teringat sepanjang hidup mereka. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami dengan guru ini dulu seperti ini, karena itu merupakan hal yang terbaik mungkin akan kita ingat. Lanjut, 5 posisi kontrol. Tadi juga hanya satu orang atau 0, tidak ada orang yang jawab benar. Ada 5 posisi kontrol yang dapat diambil guru ketika menghadapi masalah dengan murid. Yang pertama, menghukum. Ini ada suaranya dari tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk menghadap. Itu penghukum. Oh, kamu anak yang misalnya. Lalu yang kedua, membuat merasa bersalah. Nada suaranya halus, melas, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu, gitu nih. Jadi lebih sopan tapi juga belum tepat. Yang ketiga yaitu teman, ada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum di mata. Yang keempat, memantau, ada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Sedangkan yang terbaik sebagai manajer, ada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak laku dan mendekat ke murid. Seperti itu. Posisi yang kita ambil diusahakan yang manajer seperti itu. Nah, berikutnya tentang restitusi, khususnya tentang segitiga restitusi. Restitusi di sini merupakan salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif sekolah. 3 tahapan restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi misalnya ada suatu kasus tentang kesalahan murid gitu, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikannya. Yang pertama misalnya menstabilkan identitas di sini
tindakan atau ucapan yang bisa disampaikan misalnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menyampaikan ke murid untuk menstabilkan identitas mereka biar mereka itu tidak merasa terpojokkan itu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah berarti ini kamu tentu punya alasan. Nah, anak-anak ditanya alasannya mengapa kamu kok memukul seperti itu misalnya. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan yang kamu butuhkan? Oh, tadi dionek-oneknya kalau saya mukul. Nah, sebenarnya adakah cara yang efektif untuk mengatasi tadi, mengejek tadi, tidak dengan memukul? Itu bisa dijelaskan kepada anak. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lah, tadi berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati antara murid dan guru seperti itu. Oh, keyakinan harus misalnya saling menghormati kepada sesama teman, kepada bapak ibu guru gitu ya. Nah, berikutnya kita akan latihan studi kasus tentang segitiga restitusi. Anda adalah seorang wali kelas 6 SD Negeri 1 Kretek. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti Ali dan akhirnya pulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Jadi ada kasus kejadian. Nah, kita akan menyelesaikan masalah ini dengan segitiga restitusi. Nah, di sini keyakinan kelas yang sudah disepakati itu seperti ini contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu merasa senang, perlu saling menghargai, dan perlu merasa aman. Nah, Bapak Ibu, misalnya kita mengacu pada segitiga restitusi tadi, yang kita lakukan pertama kali adalah menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Misalnya kita sudah ketemu dengan siapa tadi? Ali yang melakukan kesalahan ini. Apa yang kita ucapkan? Ali, setiap orang monggo berpendapat, silakan. Setiap orang kesalahan. Benar sekali, berarti Ali setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu pula Ali di sini, misalnya seperti itu. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tadi Ali apa toh? Mengejek. Nah, Pak Guru juga dulu waktu kecil misalnya, atau dulu juga pernah mengejek teman. Jadi kamu di sini bukan satu-satunya. Nah, ini adalah tahap pertama dari segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas Ali. Jangan langsung Ali ayo mau apa? Itu akan tidak menyelesaikan masalah ya. Tapi kita biasanya kadang seperti itu. Jadi yang pertama itu kita membangun menstabilkan identitas mereka biar anak itu juga tidak langsung merasa terhakimi. Seperti itu. Lanjut, yang tadi ya, ini kasusnya. Nanti kita praktekkan nih. Langkah yang kedua apa? Validasi tindakan yang salah. Apa yang bisa disampaikan oleh guru kepada Ali? Ali, kamu tentu punya alasan mengapa mengejek Amira. Ali kira-kira akan menyampaikan alasannya, yaitu merasa dia nilainya lebih bagus misalnya, sehingga dia mengejek disemelek toh, seperti itu ya. Lalu gurunya juga bisa mengatakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ali akan menjawab dengan versinya seperti itu. Kita sebagai guru bisa memancing apa yang kita butuhkan dari jawaban Ali. Berikutnya langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Sini yang ditanyakan yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi Ali, keyakinan kelas apa yang dulu telah kita sepakati bersama? Apa tadi jawabannya kira-kira? Jadi tiap anggota kelas perlu belajar, perlu merasa senang,
perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Jika dirasa kalimatnya ini terlalu kaku, itu bisa diubah. Ya, kita harus saling menghormati, kita peduli lingkungan seperti itu. Atau datang tepat waktu itu bisa dimasukkan ke disiplin dan lain sebagainya itu ya. Nah, kita juga yang terakhir dengan keyakinan kamu ingin jadi orang seperti apa. Nanti Ali ditanya kamu ingin jadi orang seperti apa, atau tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hal ini. Setelah identitasnya tadi stabilkan, lalu tindakannya juga sudah divalidasi, ditanya Ali arep ngopo, apakah ingin pulang atau ingin minta maaf dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu contoh ketiga itu dalam penyelesaian masalah. Mungkin bisa diterapkan ya, tapi dengan bahasa yang lebih apa nih? Tidak kaku gitu. Nah, ini contoh ya dari sudut pandang guru. Menstabilkan identitas buat saya itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kira-kira Ali kalau ditanya saya ingin mencari solusi itu bersedia tidak? Atau dia ini masalahnya itu biarlah berlarut-larut? Tentu seharusnya bersedia gitu ya. Ya. Lalu validasi dengan masalah tadi sudah disampaikan, kamu punya alasan dan lain sebagainya. Tentang mereka keyakinan, ini ditanyakan keyakinan apa yang telah disepakati, lalu keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan, lalu apakah tindakanmu mencerminkan keyakinanmu. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa disampaikan kepada Ali. Nah, ini juga ada contoh jawaban dari sudut pandang Ali. Biasanya kebutuhan yang bisa Anda penuhi adalah kebutuhan penguasaan. Jika ditanya alasan dibalik Ali mengejek, katakan dengan karena awalnya saya merasa bangga bahwa saya lebih baik dari Anda. Ini menurut Ali ya, sebagai contoh saja. Keyakinan Anda merasa bersalah karena sudah mengejek Amira. Ali merasa bersalah karena sudah mengejek. Keyakinan yang dilanggar yaitu setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jika Anda ditawarkan restitusi, jawab dengan iya. Aksi yang dilakukan, minta maaf, mengajak siswa untuk kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat, terutama dalam tindakan-tindakan yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu, dari kasus ini, lalu dari penyelesaian dengan segitiga restitusi, adakah yang ditanyakan kembali? Kalau tidak, kita akan praktek nanti, praktek percakapan. Siapa yang bersedia untuk sebagai gurunya Ali dan sebagai Ali? Yuk maju. Ayo, yang maju. Ini Pak Yunus sebagai Ali, maju. Sebagai Bu Guru, Bu Yuli ya? Oh, Bu Rus atau Bu Yuli? Yuk maju. Bu Ida yang harus batik. Nanti boleh baca. Ini baca ya Pak ya. Boleh baca. Siapa gurunya? Ida. Farida ya, Ibu ya, Farida ya. Ayo, Bu Ada sebagai guru, Pak Yunus sebagai murid ya? Ya. Sebagai ahli. Pak Firman aman? Dibuat dengan bahasa yang lebih halus, santai boleh. Di tengah Pak? Di tengah. Ya, ini Pak Yunus sebagai ahli, Farida sebagai gurunya tadi ada namanya saya? Tidak. Tidak ada guru. Ada ya? Ya, ada ayam tadi. Oh, masuk ke mana? Ayo Bu. Ya. Yuk bisa dipraktekkan percakapan antara Bu Guru dengan Ali, di mana dalam percakapan ini mencerminkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dialami Ali karena sudah mengejek sehingga Amira menjadi menangis. Silakan. Ini baca. Iya. Baca ya apa? Ayamnya mana? Ali. Ali, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang keras. Tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Baik Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Karena awalnya saya merasa bangga Bu, bahwa saya lebih hebat dari Amir. Ya, ya bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapat. Tapi apa ada hal yang merugikan untuk orang lain? Apa ada? Ya Bu, saya merasa bersalah karena sudah mengejek Amira. Apa keyakinan kelas kita yang kita percayai?
setiap anggota kelas perlu belajar, perlu merasa senang, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Perlu saling menghargai, Bu. Apa tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Betul. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya akan meminta maaf pada Amira dan mengajak rekan kelas untuk mengulas kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat, terutama dalam tindakan-tindakan yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Sudah. Terima kasih. Oh, iya, Pak. Nah, itu tadi contoh cara menyelesaikan masalah nih dengan segitiga restitusi dengan tentu dengan bahasa percakapan sehari-hari agar tidak terasa kaku gitu ya. Kadang kalau kaku anak-anak juga jadi tidak nyaman seperti itu. Tapi kalau kita berusaha dengan tadi, apalagi mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan segitiga restitusi, tentu akan semoga bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini ada beberapa banyak kasus. Nanti kita bisa mempelajari dalam waktu yang lain nih. Jadi ada kasus 1, lalu kasus 2, kasus 3, sampai kasus 4, panjang-panjang. Di sini kita bisa belajar bagaimana menerapkan segitiga restitusi berdasarkan kasus-kasus yang ada atau yang terjadi di sekolah kita. Misalnya yang sering terjadi di sekolah kita ini apa? Pelanggaran murid kepada teman atau kepada keyakinan, mengejek itu ya, mungkin paling sering. Nah, contohnya tadi mengejek karena nilai, ini bisa diterapkan penyelesaian dengan segitiga restitusi tadi. Berikutnya kita lanjutkan nih. Nah, untuk segitiga restitusi seperti ini, termasuk contoh-contoh kasusnya banyak. Nanti jika dibutuhkan, jika Bapak Ibu menginginkan, bisa kami bagikan presentasi ini atau yang lain. Nah, Bapak Ibu, dari berbagai materi yang sudah kita pelajari tadi, kira-kira adakah yang ingin dibahas lebih lanjut? Yaitu tentang budaya positif, mencakup disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Adakah yang ingin disampaikan? Ditanyakan? Tanya boleh Pak? Boleh Bu. Itu tentang yang ketiga itu kualifikasi keyakinan kelas, saya kok dengan kata-kata itu belum lagi ya. Keyakinan kelas itu bahasa umumnya. Keyakinan kelas ini kalau ngomongin kita gunakan bahasa umum itu bisa kesepakatan kelas, bisa tata tertib kelas. Jadi perbedaannya di sini yang mendasar adalah kalau keyakinan kelas ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, bukan berupa bentuk seperti larangan, tidak disusun dengan menggunakan kalimat negatif, dan disusun berdasarkan kesepakatan murid-murid diajak untuk membuat keyakinan kelas bersama. Jadi dengan kesepakatan sama ya, kesepakatan Ya, tetapi lebih menekankan kepada nilai-nilai kebajikan seperti itu. Iya, positif. Nilai-nilai gitu. Kesepakatan bisa dalam bentuk larangan. Kesepakatan bisa dalam bentuk larangan tuh? Iya. Tapi nek keyakinan khusus hal-hal Iya, hal-hal yang positif. Nah, salah satu perbedaannya itu. Misalnya tidak buang sampah sembarangan itu disepakati ya, bentuk kesepakatan, tapi ternyata itu bukan bentuk keyakinan kelas. Karena kita berpikiran itu hal-hal yang positif agar membangun nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri kita. Jadi nek keyakinan kelasnya misalnya buang sampah di tempatnya itu ya. Ya, tapi kalau keyakinan kelasnya lebih umum, Bu. Jadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan tidak khusus gitu, tapi misalnya peduli lingkungan. Jadi tidak hanya buang sampah, tapi mungkin bisa merawat tanaman, membuang sampah di tempatnya, seperti itu. Biasanya lebih umum. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menuliskan hal yang lebih khusus itu juga tidak masalah, agar mungkin lebih mudah diingat anak ya, karena kalau hal-hal yang lebih khusus itu. Tapi secara umum biasanya dituliskan hal yang lebih umum berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dibangun. Jadi tentang keyakinan kelas nih. Kalau tata tertib, sebenarnya kalau di sini berdasarkan teori ini memang diminta diubah menjadi keyakinan sekolah sebenarnya.
Tapi mungkin hal ini tidak umum di kita, di masyarakat umum ataupun di instrumen entah akreditasi atau yang lain. Saya juga kurang paham itu ya. Tapi kalau berdasarkan teori ini memang yang paling tepat adalah bentuk keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Ada lagi yang di Kalau slogan itu bisa dimasukkan keyakinan kelas. itu mungkin salah satu teknis saja Pak nih, slogan-slogan ya. Yang penting mengandung nilai-nilai kebajikan ya. Seperti mungkin visi yang dibuat dalam bentuk apa gitu. Ada tambahan tetap berbudaya digital itu mungkin teknik-teknik saja. Pak, jadi itu yang berkaitan dengan keyakinan kelas, bisa kemandirian, bertanggung jawab itu bisa dimasukkan. Bisa, ya. Tadi kan nilai kebajikan ada banyak gitu di sini. Nah, kita bisa mengacu ini, tapi bisa juga mengacu yang lain. Ini bisa dikembangkan kok, nilai-nilai kebajikan ini bisa dikembangkan. Tidak, nilai keyakinan kelas kita mandiri, mungkin agak luas nih, mungkin bisa dikembangkan ke hal-hal yang lain. Tapi mengacu pada bisa mengacu P5 karena Merdeka atau mengacu yang lain juga tidak masalah. Karena di sini nilai-nilai ini saling melengkapi. Monggo ada lagi sebelum kita masuk ke tanya jawab nih. Nanti kita kesimpulan lalu kita akan mengadakan rencana kegiatan. Pak, sebentar. Tadi kalau saya nggak salah dan nggak salah lihat, itu tadi pemberian penghargaan tadi justru malah mematikan, Iya. betul. Iya. Berarti kalau di kelas misalnya kita memberikan reward, itu bagaimana? Terus kenyataannya kalau anak diberikan penghargaan misalnya bisa menjawab, Iya. pintar, bagus, itu pada dasarnya anak itu senang. Ya. Tapi kalau lihat dari situ lah kebalikannya itu bagaimana? Ya. Memang kita harus pandai-pandai memberikan penghargaan Ibu. Iya. Yang pertama, yang jelas penghargaan itu jangan berupa janji di depan, tidak boleh. Tapi kalau misalnya pinter, bagus. Nah, yang bisa kita lakukan yang cukup aman gitu ya katakanlah, kita bisa memberikan penghargaan secara verbal tadi, verbal dengan kata-kata. Setelah anak melakukan sesuatu, misalnya bisa menjawab pertanyaan, nah kamu bagus, pintar bisa menjawab pertanyaan, tentu anak merasa senang. Tapi harapannya kemungkinan anak tidak akan aku sesuk arep menjawab pertanyaan ben oleh pinter, itu mungkin ya bisa tapi kecil juga ya. Tapi beda kalau saya bisa menjawab pertanyaan dapat voucher jajan di kantin, itu tujuan yang ke depan itu beda lagi. Ya tidak kira-kira. Ya, itu seperti itu. Jadi tidak memberikan janji di awal, lalu bisa berupa penghargaan dengan ucapan-ucapan verbal gitu Ibu. Seperti itu. Pinter, itu kan nggak janji ya? Tidak janji. Jadi yang ingin dibangun itu nilai-nilainya, motivasi intrinsik dari anak itu, dari murid itu bagaimana? Tidak justru motivasi eksternal yang didapatkan, karena penghargaan ini juga bisa sifatnya malah menghukum pada anak, mengubah motivasi mereka dari internal jadi eksternal. Memang cukup dalam dan sering kita salah dalam melakukan. Saya sendiri juga sering mengalami. Monggo dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanya, kita diskusikan bersama? Mungkin ada lagi yang disampaikan? Dari penghargaan, lalu apa lagi tadi maksudnya? Keyakinan kelas, ya. Hal-hal yang mungkin baru ya, bagi saya juga baru, bagi Bapak Ibu juga baru mungkin. Jadi tentang keyakinan kelas, tentang penghargaan. Ada lagi? Jika tidak, kita diskusi tentang rencana budaya positif di sekolah kita. Kira-kira apa yang bisa kita terapkan dari materi-materi singkat yang tadi kita peroleh, yang bisa kita terapkan di sekolah kita? Semoga yang punya usul. Adanya kesepakatan tadi apa? Bukan kesepakatan apa tadi? Keyakinan kelas. Misalnya di sini kita tuliskan gini. Membentuk
atau membuat gitu ya, membuat keyakinan kelas. dari kelas berapa ini kira-kira yang akan Kelas 3. bareng-bareng nanti buat tulisan keyakinan kelas di kelas ya disamakan ya, misalnya dari kelas 1 sampai 6, 1 sampai 6. Yang membuat guru kelas 4. Oh ya, Bapak Ibu guru sudah membuat kesepakatan kelas atau tata tertib kelas belum ya? Sudah. Nah, mungkin kita bisa melihat dari anak-anak bisa kita ajak untuk mencermati tata tertib atau kesepakatan kelas tadi, lalu kita ubah menjadi bentuk keyakinan. Misalnya tidak berambut panjang, itu berarti bukan keyakinan, tapi mungkin ya, tapi nilainya harus lebih luas. Ya, mungkin berpenampilan rapi, bisa rapi kan tidak hanya rambut ya, tapi bisa baju. Ya, itu lebih luas seperti itu. Nanti monggo Bapak Ibu mencermati tata tertib, aturan atau kesepakatan kelas dan kita ubah menjadi bentuk keyakinan. Selain ini apa lagi Bu? Misalnya kehadiran Kehadiran siswa bagaimana? supaya datang tepat waktu. Oh, supaya anak datang tepat waktu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, budaya positif datang tepat waktu ya. Apa? Saling mendengarkan. Budaya datang tepat waktu gitu ya. Ini berarti tidak hanya murid ya Bu ya, tapi guru juga. Ya. Nah, kita sepakati budaya datang tepat waktu. Nah, ini kita buat misalnya keyakinan kita datang itu harus kita ubah ya keyakinan kita. Kita datang pagi itu karena nilai atau karena aturan dari sekolah atau nah ini sebenarnya harus kita ubah. Nanti didukani kepalanya. Nah ini sebenarnya agak bertentangan dengan teori ya. Kepala sekolah. Karena iya. Nah kalau Bu, mungkin di sini kalau kita itu yakin dengan saya datang tepat waktu karena saya ingin menghargai diri saya sendiri sebagai orang yang bertanggung jawab atas apa yang harus kita lakukan, itu lebih bagus. Motivasinya dari internal bukan dari eksternal. Awal meruput dan untuk penghargaan dari Bu Tati harus salah lagi. Bukan, tidak diseneni. Iya, tidak dimarahi. Keponawan terus ya itu. Nanti panggil. Ya, ini budaya tepat waktu, keyakinan datang tepat waktu yang kita ubah. Bukan karena motivasi eksternal, tapi motivasi internal. Ayo dengarkan ya, besok kalau datang pagi karena internal ya. Ini Ayo. senjata untuk Budarti kepada kita. Si marahi tak. Monggo yang lain. Berpenampilan sederhana. Berpenampilan Karena sederhana. di sekolah kita ada tidak boleh memakai anak perhiasan seperti itu. Itu perlu dibedakan ya, sekolah dan kelas tidak Pak? Ya umum Bu tidak, atau iya bisa sekolah dan kelas. Atau yang terkait dengan materi. Kalau sekolah kan nanti terkait dengan dunia juga berpenampilan sederhana. Sederhana itu relatif tidak. Dan seperti apa? Ini bisa kita pilih nih. Orang lain itu berbeda. Kriterianya betul. Atau yang dari kelas dulu misalnya. Dari kelas dulu gitu ya. Monggo. Misalnya ada masalah, bagaimana kita? Iya. Berusaha menyelesaikan masalah tanpa masalah, betul itu. Masalah. Ini rencana kita nggih. Dengan segitiga. Tadi loh. Tadi loh. Tidak boleh to the point. Ya, ada lagi? Reward. Nggak boleh. Hapus reward tadi.
Iya. Tentang penghargaan boleh ditulis. Penghargaan di akhir boleh tidak tuh Pak? Kalau tadi kan menjanjikan tidak boleh. Kalau di akhir misalnya karena sudah berprestasi satu kelas, Bu Guru berikan penghargaan satu kelas. Boleh? Satu kelas. Iya, satu kelas semuanya. Ya, kita harus cermat dalam memberikan penghargaan ya. Dan penghargaan itu diharapkan tidak menimbulkan motivasi eksternal ke depan. Kalau tidak menimbulkan motivasi eksternal, boleh-boleh saja diberikan. Nek hadiah sama piala seperti itu gimana Pak? Nah, Pemberian hadiah piala kalau itu hal yang tidak rutin mungkin ya Bu, misalnya yang menyelenggarakan ya masih Kalau lomba kebersihan kelas, nah, itu tidak gimana? menurunkan. Motivasinya itu, nah kita perlu bertanya kepada yang melaksanakan kebersihan kelas, apakah motivasi mereka itu ingin mendapatkan piala atau pengen kelasnya itu bersih rapi ya, itu juga perlu ditanyakan. Dua-duanya Pak. Yang lebih utama yang mana juga perlu kita tanyakan. Oh, gitu. Nah itu. Saya yakin mereka Pengen atau bersih dan wali kelas, murid dan orang tua itu pengen kelasnya nyaman gitu ya, bukan karena oleh duit 200.000, nah, itu mungkin nilainya tidak sebanding dengan yang mereka korbankan seperti itu. Ya, mending kalau duitnya 200.000 kayak kita sendiri gitu ya, mungkin. Jadi kita juga perlu melihat penghargaan itu apakah berdampak pada motivasi dari yang melaksanakan, apakah motivasi eksternal atau internal, itu ya. Lalu apa lagi kira-kira? Ya bos deh. Piket Pak. Piket. Ya piket kelas itu kan kadang-kadang anak khususnya di kelas saya yang anak laki-laki itu kan kadang-kadang Si Fadil. menyekel sapu tuh dia maju. Tapi supaya anak itu merasa apa ya mempunyai tanggung jawab. Monggo didiskusikan bersama. Kalau piket kelas itu nanti sudah dimasukkan ke keyakinan kelas belum Pak? Bisa Ini tidak? membuat bisa juga mungkin dari masalah yang disampaikan Gusti dimasukkan ke keyakinan kelas. Nah sekarang kita bahas keyakinan kelas tentang piket itu bagaimana? Apa itu ya keyakinan yang bisa diambil? Kalau piket itu berarti apa? Cinta lingkungan mungkin bisa dimasukkan di situ ya, di dalam poin tersebut lebih di spesifikan. Lalu budaya apa lagi kira-kira? Nilai apa lagi? Mungkin tanggung jawab nih dari anak. Jadi nilainya misalnya tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Tugas di sini bukan hanya misalnya mengerjakan soal itu ya, tapi juga dimasukkan tanggung jawab dalam melaksanakan piket dan lain sebagainya. Jadi misalnya nilai keyakinan kelasnya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Misalnya contohnya mengerjakan tugas, melaksanakan piket, lalu lerinisasi. Kadang kan anak-anak tidak bertanggung jawab itu, kadang anak-anak tidak membawa air leri itu ya, bahkan ada anak yang sering tidak bawa, tapi yang rajin terus seperti itu. Begitu nggih Bu Sri, Bu Yuliana, dimasukkan ke keyakinan kelas dalam nilai tersebut. Ada lagi yang ingin dimasukkan dalam keyakinan kelas. Mengenai penghargaan kita sepakati mungkin. Gimana itu? Nah, nanti kita sepakati. Seneng ya. Pada dasarnya anak itu seneng dialog Ya, tapi nanti dampak negatif Bu. Pak, tapi kalau aturan dulu kan harus memberi ribet, harus gitu ya. Itu memang apalagi di pembelajaran apa ya? Yang ada di akhir itu ya. Di akhir malah memberikan penghargaan. Jadi teori-teori itu kadang bertentangan itu apa Ibu? Hal yang biasa. Ya. Seperti kemarin ya Pak, kita akreditasi, ketika kita ditanya diberi penghargaan nggak berupa piagam itu? Iya toh, itu dari akreditasi. Ya, misalnya saya mendapatkan penghargaan dari pembimbing apa? P5 ya waktu itu Iya. seperti itu. Nah, diharapkan kita melihat penghargaan itu apakah menimbulkan dampak buruk, mengubah motivasi dari internal ke eksternal juga perlu kita cari. Jadi Saya ngambil penghargaan nilainya jelek kemarin.
Bagaimana? Akreditasi. Ya nanti itu hal yang agak berbeda ya Bu. Jadi mungkin tidak bisa Bisa makan. dipertentangkan di sini Oh, karena gitu, hal yang ya. berbeda. Apalagi kalau kemarin relasi dengan banyak guru juga, walaupun itu juga ada sebagian ya. Tapi di sini kita berusaha membangun nilai kebajikan murid yang dimana mereka itu adalah penerus kita. Tidak hanya nilai itu sangat penting untuk dibangun ya, jelas itu. Iya. Pak, sebenarnya kalau bisa berjalan sesuai dengan teori itu sangat bagus. Kita kan berusaha untuk ke situ gitu. Jadi kalau kan penghargaan bener berhati-hati ya. Memberikan penghargaan untuk menumbuhkan motivasi internal gitu ya. Jadi kita biar juga tidak sembarangan gitu ya memberikan penghargaan kepada anak gitu. Harus Memberikan penghargaan bisa. untuk menumbuhkan motivasi internal gitu ya. Setuju? Iya, Atau ada dibuat dalam bentuk kalimat yang lain? setuju Pak. Intinya sesuatu hal yang positif itu biar datang dari diri siswa itu sendiri, gitu Pak. Ya, Iya. Dek, cek. Semoga aman. Ada lagi? Ada lagi? Atau cukup untuk kelas? ya. Cukup nggih? Sekarang kita lingkup yang lebih luas yaitu sekolah. Kira-kira apa yang mau ditinjau? Apakah tata tertib kita perlu ditinjau dan membuat keyakinan sekolah ya? Walaupun itu juga tidak serta-merta harus diubah gitu loh. Tapi kita bisa meninjau tata tertib sekolah itu. Setuju tidak kira-kira Bapak Ibu? Setuju. Iya? Kalau tata tertib sekolah nanti diubah seperti keyakinan sekolah itu nanti kan positif ya, kemudian lebih umum. Nah itu nanti seringkali menimbulkan pertanyaan tidak, karena kadang kalau siswa itu kalau tidak spesifik itu nanti siswa pasti bertanya. Nah nanti memang kita tidak harus serta-merta tadi Bu, serta-merta mengubah tata tertib dan tidak harus menuliskan nilai kebajikan yang umum, bisa kita buat dalam bentuk yang lebih khusus gitu juga bisa Bu. Jadi tidak mulai bulan September kita ubah tata tertib menjadi keyakinan, tidak serta-merta seperti itu. Ya tapi kita betul? Jangankan anak-anak saya sendiri tahu asing gitu ya. Iya, saya juga bahkan kemarin juga baru sempat dibahas keyakinan itu apa tuh Pak perbedaannya dengan kesepakatan ya mungkin paling mendekati ya. Kesepakatan itu paling mendekati dengan tata tertib aturan gitu ya kesepakatan. Ternyata yang paling mudah untuk dipahami itu kalau keyakinan tadi lebih berkaitan dengan nilai-nilai, jadi merujuk ke sana dan selalu bernilai positif seperti itu. Meninjau ya atau meninjau tata tertib sekolah itu. Nanti sebenarnya ini bisa dipraktekkan kalau memungkinkan, kalau tidak pun ya tidak masalah. Nah ini rencananya ini. Aman Pak. Sudah berapa? Gampang. Meninjau tata tertib sekolah. Lalu apa lagi kira-kira? Yang lebih umum saja yang berkaitan dengan teori tadi ini. Lebih luas lagi ke visi misi bisa. Oh, visi misi. Ya. Oh ya, bisa Bu. Meninjau visi misi gitu gitu. Diubah terakhir kapan Pak ini? Tahun kemarin. Jadi 2022 terus diubah 2022 23 orang. Jadi kalau Dua tahun ini, 1 tahun nggak berubah. Kalau yang kemarin diskusi di sana itu kan Ibu belum mencantumkan yang cinta lingkungan ya karena kita dibiasa kalau nggak Ya, salah. terus kita menambah. Sepertinya kalau tidak Iya. salah ingat saya. Iya. Jadi mungkin bisa dimasukkan di situ Bu nanti. Iya. Untuk visi misi mungkin tahun depan mungkin bisa berubah, ditambah maksudnya. Ya, Betul, terima kasih. Setiap tahun ada berubah. peninjauan atau Iya, Tergantung, mungkin tergantung bukan sekolah ini. ada evaluasi setiap tahun.
kemarin yang buat visi misi ada notulennya juga toh? Iya bagus. Ada lengkap kemarin ditili ini. Kamu mulai ya? Kira-kira mungkin Ora PLT. kita rencanakan budaya positif di sekolah. Apa di tingkat sekolah? Cukup? Ya, kalau cukup kita lanjutkan ke kesimpulan nih. Nih. Nah, Bapak Ibu, setelah kita bersama-sama belajar materi tentang budaya positif, lalu diskusi, lalu kita juga telah menuliskan rencana budaya positif yang akan kita laksanakan di kelas maupun di sekolah, yaitu membuat keyakinan kelas 1 sampai 6, menyelesaikan masalah dengan sekitar institusi, memberikan penghargaan untuk menumbuhkan motivasi internal ke lingkup kelas dan lingkup sekolah, meninjau tata tertib dan visi misi sekolah. Kita akan lanjut ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyimpulkan tentang materi, tentang hal-hal yang sudah dipelajari hari ini? Bu Jati, monggo. Ya. Kesimpulan, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif perlu adanya budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Tujuan adanya disiplin positif yaitu membangun siswa memiliki motivasi intrinsik guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagus sekali. Terima kasih Bu Jati. Ya. Yang kedua, monggo. Bu Eko. Dalam melakukan restitusi, guru dapat melakukan 5 posisi kontrol, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara 5 posisi tersebut, guru diharapkan mengambil posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Terima kasih Bu Eko. Tepuk tangan untuk Bu Eko. Lanjut yang ketiga dari 5 ini. Bu Juli. Proses restitusi dapat dilakukan dengan tiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan kelas, guru dan siswa menyusun dan menyepakati keyakinan kelas. Guru memainkan peran pendorong kolaborasi untuk menyusunnya. Ya, terima kasih Bu. Yang keempat, yang depan saja Bu Tia, biar tidak terbaca. Bu Yuli. Ya. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, tentu saja tidak dapat dilakukan seorang diri. Perlu ada keterlibatan seluruh anggota sekolah. Untuk itu, peran guru untuk menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, serta coach bagi guru lain dapat mewujudkannya. Ya, terima kasih Bu Yuli. Terakhir? Kesimpulan oke Pak. Iya, kesimpulannya panjang. Bu Harida. Dalam penerapan budaya positif, guru perlu mengambil peran untuk melakukan restitusi daripada memberi hukuman atau konsekuensi. Restitusi mendorong terciptanya disiplin positif pada siswa. Siswa menyelesaikan permasalahannya sendiri sehingga menimbulkan motivasi intrinsik. Restitusi mengembalikan anak kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Iya, terima kasih Bu Harida. Nah, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam aksi nyata modul 1 dan 4 ini. Masih belum selesai ya. Acara yang berikutnya yaitu post test. Kita akan mengecek seberapa pemahaman Bapak Ibu setelah mendapatkan materi yang tadi disampaikan. Kita berdiskusi bersama. Ini prosesnya masih sama, tentu saja. HP ku kok hilang ya? Dan itu Bu, yang macam itu siapa? Ya, masih sama.
Kita skin serut. Pak Firman, Bu Septi, Pak Firman. Nggak boleh nih Tambah hadiah. lagi. Pak, HP kurung. Ketik kahot.it. Tidak apa-apa. Biar Pak, apa Oh, saya Pak, HP ku agak murup. Kahot.it. Pak, HP ku agak murup loh. Nggih. ini tuh? Nggih. Kahot ini Mbak KAHOOT. Kuwe Mbak Wenku. Pak, aku dinteni lho. Nggih. Kahot. 175494. Wis peta. Aman tuh Pak Firman? Yang awal tadi gimana? Ram masuk. Aku urung lho. Nama lengkap ya. Pak. Oh, saya Pak. HP ku. Tanoke Pak. Bebeknya itu lah. Ndi? Masih nunggu. Ini baru loading. Kita nggak sekedap. Satu. Kenapa ada orang sebentar nunggu. Nunggu kula. Apa ini? Ini sampun? Mbak serius? Kita tolong difoto. Tadi belum foto ya? Terus ya Mbak? Foto-foto ya Mbak? Ndi? Ganti guys. Oh iya dong. Iya. Dari belakang juga Mbak nanti. Iya, apa dari belakang ya? 175 Ada berapa peserta kita cek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Itu ada orang satunya. Oh iya. Biasa ya, orang ngarep kadang Ini, Mbak. Iya. Itu kan hanya ngetes dulu Pak. Cantik Pak. Ayo Pak, Nunggu ibu. Nunggu aku Pak. Ganti HP Bu. Engko. Galo. Lah, arep mesu wong kari dhewe aku tinggal e. Soalnya sama. Nggih. Belum tahu. Oh, lah soalnya kenapa tuh lali ya? Kerja tak tahu. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya positif. Pak. Ya. Sudah. 3, 2. Sebelum tingginya. Ini cepet-cepetan juga ya. Iya, Mbak ini. Nilai bajingan P5 ada berapa? Pak, segitiga berapa ini? Ini segitiga jawabannya nilainya ada 4, 5, 6, 7. Ayo 5, 4, tinggal 3 detik lu Mbak Nuri. 2, 1. ada anakku dulu. Sebenarnya kan ya. Kok ada yang salah ya? Ya P5 kan udah kita pelajari tiap hari loh. Oh iya Budi, anu kamu belum turun. Wah, gonku salah. Kita lihat siapa yang Bu Septi. Yang Septi. Lalu yang kedua, Pak mati sebentar. tadi nggak bisa pakai ini. Ayo cepet enggak ketinggalan. 3 masing-masing dilakukan siang dari hukuman mendapatkan imbalan dan Ayo. Oh, hijau. bocoran. Enggak, Pak. Ayo.
3, 2, 1. Semua benar. Ada 2 orang. Jujur, siapa yang salah ini? Biru. Kalian siapa? Oh, Musati lagi. Kita lanjutkan yang ketiga. Saya akan cek. Pak, jenengan terkira Pak Kadangan terus itu. Sebut. Nah, Ini tadi pertanyaan dari Bu Ida ya, tadi kurang lengkap gitu ya, tadi memang ada slide yang bilang yang ini. Jadi Bu Idana tadi pertanyaan restitusi ada ini. Penciptaan kondisi real untuk memperbaiki kesalahan mereka. Siapa lawan jawabannya? Yang keempat, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang. Tadi dibahas tadi. Oh, Anda nanti kan juga itu, Pak. Oh, bisa itu mengambil. Kowe iki sing ngopo to iki? Kowe sing ngopo iki? Juara, Bu. Oh. Ini yang juara itu kalau yang tidak tertampil berarti terlempar dari peredaran ini. Lah nggonku getol iki. Jadi nilainya kalah itu. Oh, siki-sikian. Siki-sikian juga. Oh. Benar atau salah? Benar atau salah? Penghargaan iklan kualitas. Berarti materi penghargaan sudah di luar kepala ini. Pertanyaan berikutnya yang kanan. Penghargaan meningkatkan kreativitas. Bidang ya? Ya, jadi tiga orang yang salah. Yang betul menurunkan, ya? Menurunkan kreativitas. Untuk menanamkan nilai kebajikan kulit perlu dibentuk. Cepet-cepetan. Siapa ini? Oh, Rayo. Wah, ini bersaing ketat. Wajah nggak safety kok yang dulu terus. Kebutuhan dasar manusia ada. Tenang dulu, aku sih. Jawabannya dari mana ya? Balon kok ya. Udah apa? Wow, Bu Surya. Bu Surya geser Pak Firman. aneh kok si Mbak Septi lo Mbak Surya jejer berarti turun-turunan ini. Ayo cepet-cepetan ya. Tidak hanya yang benar tapi juga yang cepat. Makasih ya. Tadi salah semua ya. Oh, jangan. Ayo. Ada yang lupa tadi, jangan ini. Salah. Yang salah. Bu Septi uang masih. Wah, ayo kita resetan. Terakhir.
tahapan sedere agama itu menentukan. Kelingan aku. Apa iki? Apa Bu? Kita kelingan. Waduh, mulai Bu. Iya, semua ya. Saya lagi rankingnya Pak. Rankingnya kurang lebih 17 kurang. Sak kabupaten iki tulas. Ya Allah. Ini dia, tepuk tangan untuk Pak Firman. Iya, Ibu Surya. Happy. Tidak boleh diberi hadiah. Kita beri tepuk tangan saja untuk Bu Devi dan Bapak Ibu semua. Jangan menurunkan semangat loh dikeploki. Yeay. Ayo Pak, Anda juara Pak. Nah Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan ini marilah kita berdoa seagama dan kepercayaan kita masing-masing. Namun sebelumnya perkenankan saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati Dinsatek yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan aksi nyata modul 1 tentang budaya positif ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, dalam persiapan juga banyak hal-hal yang kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali telah mendukung saya dalam aksi nyata modul 1 tempat ini, karena kalau saya berjalan sendiri tidak bisa, masuk mau menyampaikan kepada Siapa? diri sendiri, harus menyampaikan kepada dan sekali lagi saya juga mohon untuk bantuan dan kerjasama ke depan. Masih ada sekitar 4-6 bulan mungkin akan sering minta bantuan dari Bapak Ibu semua. Betul apa ya Bapak Ibu? Mboten napa-napa. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa seagama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.